Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab Jemaat seperti biasa Rabu malam. Sekarang 28 Desember 2022. Syukur kepada Allah karena kita boleh menikmati lagi perayaan Natal dengan berkumpul di gereja seperti dulu ya, kita ramai-ramai berkumpul. Ini tanda bahwa suasana wabah penyakit semakin meredah dan tubuh kita semakin dikuatkan untuk tidak mudah terpapar. Tapi kiranya kita selalu waspada. Selamat menantikan pergantian tahun 2022-2023 yang sebentar lagi kita alami dalam damai sejahtera Tuhan. Topik pemahaman Alkitab kita pada hari ini, saudara-saudara, merujuk ke ayat 11 dari Mazmur 97. Terang sudah terbit atas orang benar, ya, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Dalam suasana apakah pemazmur mengumumkan hal itu? Nanti kita akan pelajari di dalam seluruh Mazmur 97 yang kita pakai hari ini. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi bersama-sama mengenai terang itu dari KJ 107 ayat 1 dan 2. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup mereka. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasa-Mu. Pekik menang gegap gempita, Kau mengalahkan seteru. Tongkat penindas sudah patah dan tamat pembudakannya. Berbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera. Terang Tuhan sudah terbit, kegelapan boleh tersingkir, dan bangsa-bangsa bersukacita, sejahtera. Itulah esensi terang sudah datang, Kristus sudah lahir. Mari kita berdoa sebelum membaca Mazmur 97 pada malam ini. Kami bersyukur ya Tuhan,
merayakan hari kelahiran Juru Selamat kami, Kristus, pada hari-hari ini. Dan sekarang kami melakukan lagi pemahaman Alkitab seperti biasa dan melihat terang itu sudah terbit dan bumi bersukacita, pulau-pulau bersorak-sorak. Bangsa-bangsa manusia boleh mengalami kunjungan Tuhan yang istimewa, yang membawa kelepasan, supaya kami tidak terbelenggu lagi. Terima kasih. Tolonglah kami dalam membaca dan merenungkan firman pada malam ini, supaya apa yang Tuhan hendak sampaikan boleh menambah semangat kami dalam beriman, semangat memasuki tahun baru yang meski diramalkan sangat sukar, tapi oleh terang yang terbit di hati kami boleh menikmati kedatangan Tuhan sebagai sumber pengharapan, kekuatan, sumber sukacita. Tuntunlah hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang terkandung dalam Mazmur ini, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah saudara-saudara, bacaan kita dari Mazmur 97. Nah, ayat 11, ya ini kan tema kita hari ini, terang sudah terbit. Ya, ayat 11 sebagai sumbernya kita baca, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam suasana apakah pemazmur bicara tentang terang sudah terbit? Mari kita pelajari melalui Mazmur 97 ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah kalimat pembuka. Tuhan adalah Raja. Ya, Tuhan adalah Raja. Dasar ini menegaskan pemerintahan Tuhan. Kuasa Tuhan dijalankan atas seluruh alam. Raja itu kan adalah kepala atau penguasa tertinggi yang memerintah, menjalankan kuasanya atas suatu bangsa atau suatu kerajaan. Ya, seperti presiden
itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang diikuti oleh seluruh rakyat dari kerajaan atau negara itu. Tapi kuasa Tuhan ini melampaui, ya, karena Dia mencakupi seluruh bumi. Ya. Jadi tidak seperti Raja Mesir yang hanya berkuasa di Mesir, atau Kaisar Romawi hanya berkuasa di kerajaan-kerajaan yang dikuasai bangsa Roma, atau Raja Babel, ya, hanya berkuasa di Babel. Kekuasaan mereka lokal saja, ya, setempat. Paling-paling kalau mereka mau menambah luas kekuasaan kerajaannya, maka mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain, bangsa jajahan. Tapi Tuhan tidak lokal, tidak sempit kekuasaannya, pemerintahannya, berlaku atas seluruh bumi dan pulau-pulau. Ya. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Ya, ayat pertama. Saudara-saudara, biasanya kalau Anda merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan mempengaruhi Anda atau berlaku di dalam hidup Anda, itu paling dirasakan itu waktu Anda sedang apa? Ya, paling mendalami, paling terharu, tersentuh oleh kuasa Tuhan, oleh kehadiran Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang merasakan getar-getar pengalaman rohania dengan Tuhan, mengalami kehadiran Allah itu dalam doa pribadi, dalam suasana kebaktian yang kusuk, suasana persekutuan doa yang teduh begitu ya, atau dalam KKR yang diset demikian rupa sehingga banyak orang terpesona dan dikondisikan supaya orang merasakan kehadiran Allah, lalu orang menyanyi dengan semangat, ya, bahkan ada yang menangis karena tersentuh oleh firman dalam acara-acara itu. Sehingga banyak orang terpesona dengan kuasa Allah, dekat Allah, merasakan kehangatan hubungan dengan Tuhan. Ya. Namun ada juga saudara-saudara yang tidak melalui acara-acara seperti itu. Ya, acara doa, acara kebaktian, persekutuan, tapi melalui alam, melalui gunung-gunung, melalui suasana pemandangan. Saya ingat ada dua pendeta yang terharu lewat penyataan Tuhan lewat alam, melalui alam. Ya. Yang pertama adalah Pendeta Emeritus Nathan Setiabudi. Mungkin kita kenal ya, dulu di Kebonjati, lalu pernah menjadi ketua PGI. Pak Nathan itu bercerita, dia naik mobil dari Bandung ke Jakarta, dan di puncak itu ada pemandangan yang luar biasa ke arah Bogor, di awan, di angkasa itu. Sampai Pak Nathan itu turun dari mobil dan berhenti sebentar di pinggir jalan mengagumi kebesaran penciptaan di atas angkasa itu, di angkasa itu. Pak Nathan bilang, ya biasa saja sebenarnya alam awan itu, tapi waktu itu saya sangat tersentuh dan bisa merasakan indahnya ciptaan itu, dan itu mempengaruhi sekali suasana batin saya. Ada lagi namanya Pak Jeffrey Sirait. Ya, kita pernah para calon pendeta atau pendeta dikumpulkan di Gambung ya, di kebun teh itu, dan nginap di sebuah villa. Dan Pak Jerry ini pagi-pagi naik ke bukit di atas villa itu dan memandang ke hamparan kebun teh di Gambung itu.
sinar matahari yang kuning, bagus sekali. Lalu dia mulai bersenandung seperti mazmur-mazmur menyanyikan gunung-gunung dan bukit-bukit. Terharu sekali dia mulai bersenandung. Kemudian menangis. Dan di dalam acara sharing bersama, dia menceritakan itu. Nah, itu sangat mempesona bahwa ada orang merasakan kehadiran Tuhan lewat alam, lewat gunung-gunung, lewat angkasa. Nah, saudara-saudara, begitulah juru mazmur yang kita baca tadi merasakan jejak-jejak Allah di dalam dan melalui alam raya. Ya, kita baca tadi dalam ayat-ayat pertama itu ya sampai 6. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Ya, ayat 1 sampai 6. Jadi Tuhan menampilkan diri, menampakkan diri, dikelilingi banyak petugas dari alam raya. Ada awan, ada kilat, ada api, ya, ada langit. Itu semua menjadi agen atau jalan yang seperti giat melayani penampilan Tuhan atau pengenalan Tuhan kepada dunia ini. Ya, awan itu kan disebut sini awan dan kekelaman. Awan itu awan badai yang tebal yang menutupi, dikatakan menutupi ya di sekitar Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan tidak terlalu kelihatan. Tapi api itu menandakan kekudusannya yang menghanguskan. Ya, kilat menandakan kehadiran dan kekuatannya yang menggetarkan. Ya, langit itu adalah angkasa luar, bentangan yang luas mencakupi bumi. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tertutup oleh awan dan kekelaman. Ya, dikatakan awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, ya, sehingga tidak terlihat. Tuhan seperti penuh misteri, penuh rahasia besar. Tetapi karena Tuhan memerintah atau bertakhta di atas kasih dan keadilan, maka kehadirannya terasa, nyata, kelihatan. Ya, itu ada di ayat 2 ya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Ya, jadi ditutupi awan kekelaman sehingga tidak kelihatan, tapi tahtanya di atas kasih dan kesetiaan, keadilan. Jadi dapat dirasakan oleh manusia. Jadi Tuhan yang jauh, yang tersembunyi, yang rahasia, itu terasa mendekat, ya, menyentuh bumi dengan kasihnya, dengan keadilannya. Ya, sehingga dia bersentuhan dengan manusia. Makanya hal itu membawa sukacita, membawa sorak-sorai. Ya, ayat 1. Ya, banyak pulau bersukacita, bumi bersorak-sorak, ya, tersentuh oleh pemerintahan atau tahta dengan kasih dan keadilan. Atau sebaliknya, saudara, karena Tuhan mendekat, nyata, maka menimbulkan ketakutan bagi lawan-lawannya sekeliling, bagi musuh-musuhnya. Ya, ayat 3. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling.
Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Ya. Jadi meskipun awan dan kekelaman menutupi kemuliaan Tuhan, kilat dan api digambarkan membuatnya nyata. Sehingga lawan atau musuh itu gemetar, meleleh seperti gunung yang meleleh di hadapan Tuhan. Ya, seperti lilin. Ya. Ayat 3-5 ya, dikatakan menghanguskan para lawannya. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Ya, langit yang bentangan luas menceritakan keadilannya. Sehingga bangsa-bangsa melihat kemuliaannya dengan jelas. Ya, ayat 6. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Cakrawala luas di atas, ya, berkisah seolah-olah bercerita, ya, mengenai keadilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 7-9 tadi digambarkan ada pihak yang mendapat malu dan dihukum Tuhan, ada yang bersuka cita melihat Tuhan sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah, ya, segala Allah huruf kecil, ya, segala Allah sujud menyembah, ya, segala Allah sujud menyembah kepadanya, pada Tuhan. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah huruf kecil. Ya, Allah huruf kecil, berhala-berhala. Jadi kalau Tuhan menyatakan diri menyentuh bumi, siapa yang malu? Siapa yang dihukum? Mereka adalah para penyembah berhala dan patung-patungnya. Mengapa malu? Karena berhala atau Allah huruf kecil, ya, Allah itu berhala. Mereka juga ternyata sujud menyembah kepada Tuhan. Ya. Dan siapa yang bersukacita? Yehuda atau Sion. Kenapa bersukacita? Karena Tuhan yang mereka sembah adalah maha tinggi dan sangat dimuliakan di atas seluruh bumi. Dan segala Allah atau berhala itu turut menyembahnya. Demikianlah saudara-saudara, kehadiran Allah sebagai terang itu boleh dikatakan membagi dua masyarakat. Ada yang mendapat malu dan dihukum, ada yang bersukacita karena percaya kepada Tuhan yang maha tinggi dan dimuliakan bangsa-bangsa dan Allah-Allah lain. Nah, kita masuk ayat terakhir saudara-saudara, ayat 10-12. Ini merupakan bagian ketiga dan ciri utama dari Mazmur 97 ini. Ya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jadi ayat 10-12 ini saudara-saudara adalah dorongan kepada para orang benar.
Ya. Orang-orang benar dalam ayat 11 dan 12 itu disebut juga orang yang mengasihi Tuhan. Ya, ayat 10 ya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ya. Jadi orang benar disebut orang yang mengasihi Tuhan. Juga disebut orang yang tulus hati. Ayat 11 ya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Orang-orang ini, saudara-saudara, yang menyambut Tuhan sebagai terang yang datang itu, didorong, diperintahkan untuk membenci kejahatan. Karena kejahatan adalah pekerjaan orang fasik. Ya, ayat 10. Dia yang memelihara nyawa orang-orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi kejahatan adalah pekerjaan orang fasik. Inilah yang disebut lawan dalam ayat 3 atau musuh ya dalam ayat 3. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Ya, menghanguskan lawannya. Lawan ini selain adalah orang-orang yang menyembah berhala itu, dalam ayat 7 dikatakan orang-orang yang membanggakan berhala-berhala. Ya, ayat 7. Orang-orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Nah, inilah yang disebut lawan dalam ayat 3. Ya. Jadi pelaku kejahatan terhadap orang-orang benar, terhadap orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang nyawanya dipelihara Tuhan, adalah orang yang melawan Tuhan ini. Orang yang fasik, orang yang menindas, orang yang membanggakan berhala-berhala buatan tangannya. Ya. Nah, ini orang benar disuruh menjauhi kejahatan, bencilah kejahatan. Ya. Lalu orang benar harus bikin apa? Itu dengan bersukacita karena Tuhan dan menyanyikan syukur bagi namanya yang kudus. Kedatangan Tuhan memelihara jiwa, melepaskan orang benar dari tangan orang fasik adalah bagaikan terang yang terbit atas kehidupan yang gelap. Ya, jadi orang benar membenci kejahatan, menjauhi kejahatan, lalu giat untuk bersukacita karena Tuhan, giat menyanyi lagu syukur bagi nama Tuhan yang kudus. Ya, jadi kegiatannya itu kegiatan yang berkenan kepada Allah yang mendekati, yang memerintah bumi. Nah, saudara-saudara, menurut ahli yang menafsirkan ini, yaitu Mary Barth dan Pereira, Mazmur 97 ini adalah dari masa sesudah pembuangan umat Tuhan. Ya. Pembuangan itu kan abad ke-6 ya, sebelum Masehi, dan 50-70 tahun ya berlangsung. Dan Mazmur ini kira-kira dari zaman yang seperti itu, abad ke-6 sampai abad ke-4. Nah, ini menggambarkan suatu pembebasan Tuhan Allah atas umatnya dari tangan Babel yang menindas. Ya, jadi derita dalam Mazmur ini, saudara-saudara, adalah kehidupan orang yang kehilangan kemerdekaannya, kebebasannya untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nabi Habakuk itu pernah bergumul, kenapa Tuhan menghukum umat Yehuda dengan
atau melalui tangan orang Babel yang adalah penyembah berhala. Allah dalam huruf kecil, Allah lain yang disembah. Ya, Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Ya, juga ayat 5 sampai 11. Ayat 12 sampai 17. Di sana pahit rasanya bahwa umat Tuhan ditindas, dijajah oleh orang yang menyembah berhala. Sungguh berat. Dan Habakuk di situ protes-protes kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita merayakan kedatangan Kristus menjadi jalan Allah membebaskan umat dari segala macam belenggu yang mencengkram, mengancam hidup yang beribadah kepada Allah, yang mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang disebut dalam ayat 11, terang sudah terbit atas orang-orang benar. Ya. Ini adalah terang yang sudah terbit atas mereka yang percaya kepadanya. Nah, apakah Anda sudah mengalami sendiri? Menikmati lagu pujian, memuji, membesarkan Tuhan, yang menyatakan diri melalui hukum-hukumnya yang adil dan alam yang Dia ciptakan itu? Atau apakah Anda masih terbelenggu oleh aneka kuasa berhala, sehingga Anda kehilangan kemerdekaan dan dalam mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Natal, saudara-saudara, dipenuhi nyanyian dan pengakuan sama dengan nas kita. Terang sudah terbit atas orang-orang benar dan tulus hati. Kiranya Anda semua dan saya hidup di dalam terang seperti itu. Seperti lagu kita tadi, terang terbit, maha mulia. Bangsa-bangsa marilah bersama menyembah. Duka nestapa hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup mereka. Kiranya tahun depan kita masuki sebagai tahun-tahun hari-hari yang diterangi Tuhan. Sehingga kita di sana berjalan membenci kejahatan dan menyanyikan pujian syukur kepada nama Tuhan dalam iman. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan datang dari sorga ke bumi, menyentuh, memerintah, memimpin seluruh bumi dengan kasih dan keadilan-Mu. Tahta-Mu berdiri di atas keadilan, di atas kasih. Supaya kami terbiasa dekat Tuhan. Tuhan yang tinggi di dalam terang yang tidak terhampiri. Dikelilingi awan dan kekelaman. Sehingga menjadi rahasia, menjadi misteri. Tapi petugas-petugas Tuhan, baik seluruh alam maupun hukum-hukum Tuhan, telah menyatakan siapakah Tuhan yang mendekati kami, merawat kami, memimpin kami, supaya jauh dari kejahatan, membenci kejahatan, dan melakukan kegiatan-kegiatan memuji dan membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui perkataan-perkataan, acara-acara kami, gaya hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Tolonglah supaya memasuki tahun 2023, kami semua kedapatan sedang menjadi orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang berjalan dalam kasih dan keadilan Tuhan. Sehingga kami tiap saat boleh bersemangat di dalam
mendukung acara-acara yang mendatangkan kedamaian, persatuan, keadilan, kebenaran. Kami mohon supaya pemerintah Indonesia, pemerintah dari pusat sampai daerah, dipenuhi roh Tuhan untuk menjalankan keadilan dan kasih Tuhan, kebenaran dan damai dari Tuhan. Sehingga orang-orang Indonesia dari berbagai latar belakang, suku bangsa, agama, kebiasaan-kebiasaan, pandangan politik, boleh berjalan tahun depan dalam tuntunanmu, hikmatmu, kebaikanmu. Sehingga kami boleh merasakan kehadiranmu di negeri kami, ya Tuhan. Khususnya di dalam tahun politik ke depan ini, tenangkanlah bangsa kami, ya Tuhan. Berilah roh hikmat supaya kami dalam berupaya untuk berkelompok, berpartai, mengusahakan kekuasaan, pemerintahan, kami boleh menikmati apa yang disukai Tuhan. Bahwa pemimpin yang Tuhan karuniakan, yang dipilih rakyat, adalah pemimpin yang merasakan kunjungan Tuhan, kedatangan Tuhan di dekat, di dalam hatinya, untuk memberi pengaruh supaya berjuang bagi kedamaian, kebenaran, jauh dari kejahatan, sehingga bangsa ini tumbuh sebagai bangsa yang maju dalam segala hal, makmur dalam keadilannya, juga adil dalam kemakmurannya, sehingga hari-hari hidup terasa sebagai hari dituntun Tuhan sendiri. Tolonglah Pak Presiden Joko Widodo dengan semua stafnya, pembantunya, sampai ke daerah-daerah untuk menjalankan seruan-seruan beliau untuk damai, hidup bekerja sama, hidup bergotong royong dalam perjuangan memajukan bangsa. Semua anasir yang jahat, niat-niat yang tidak baik, kiranya Tuhan cegah, Tuhan buntu jalannya, Tuhan tutup jalannya, sehingga apa yang mereka rancang tidak berhasil, tidak terlaksana. Tapi semua orang yang benar, yang tulus hati, yang berniat untuk mendatangkan, berjuang bersama dengan Tuhan, mengusahakan keadilan, kasih, kebenaran, boleh dinikmati semua orang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dihantarkan ke ujung tahun pada tahun 2022, meskipun melalui hari-hari yang sukar. Kami bahagia sekali tahun ini kami boleh merayakan Natal dengan berkumpul bersama-sama seperti dulu, menikmati persaudaraan, menyanyi-nyanyi di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang turun dari sorga ke bumi, merawat kami, mengurus kami supaya selamat. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, terang yang datang ke bumi untuk mengenyahkan kegelapan. Amin. Marilah saudara-saudara kita tutup PA kita dengan lagu tadi. KJ 107 ayat 3 dan 4. Seorang anak sudah lahir, menghibur isi dunia. Kerajaannya tak berakhir dan maha agung namanya. Sang penasehat yang ajaib, Allah perkasa mulia, Bapa yang kekal abadi, Sang Raja damai selamanya. Ya Raja
Raja damai maha mulia, beri sejahtera penuh. Upaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapannya. Allah sendiri melakukan rencana keadilannya, dan tahta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya. Demikianlah saudara-saudara PA kita pada malam ini. Selamat malam dan beristirahat di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.